coba silakan. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya. Satu aja Bu, cobain. Lompat lagi kalau ya. Gantiin lagi ya tuh Bu, susah. Hai, mau ke Bandung. Kita mau mengunjungi seorang pengusaha UMKM yang wow, kayaknya sudah lama banget berusaha. Mungkin ada 24 tahun. Ikutin ya kita ke Bandung. Teman, kita sudah sampai di Tegaluar. Nah, tadi kan janjinya mau ke Bandung, tapi kita harus ke Majalaya dulu, Kabupaten Bandung, buat melihat pabrik dari teman UMKM yang surprise deh. Ikut dulu ya. Wah, kita sampai juga nih di pabrik sebuah toko UMKM yang memproduksi kain sendiri, terus kemudian diubah jadi pakaian modis. Aduh, udah standby ya, Bu. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Aku manggilnya Teh Susan Melvina. Oke, aja. saya sudah sama dengan Susan Melvina di sini yang ternyata tadi kan saya mau surprise nih. Kita mau kemana sih? Ternyata sudah sampai di pabrik Ya. Interese ya. Interese bilangnya Interese. Selamat datang di Majalaya, Terima kasih. Jawa Barat. Boleh Yuk, ikut masuk ke dalam yuk, ya, thank you ya. Silakan yuk Bu. Oke. Mari. Ini pabrik sudah dari tahun berapa? Dari 1980. Oh wow, Iya. 1980, Iya, jadi hampir jadi 50 tahun. hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun ini Iya. pabriknya. Mau lihat dong kayak apa sih Yuk, sebetulnya silakan. pabriknya? Ini adalah gudang benang. Gudang Jadi benang. benang yang masih mentah. Iya. Raw materialnya kita taruh di sini. Benang ini sebenarnya kita beli sih. Beli. Kebanyakan beli. Ini yang benang yang sudah dicelup. Oh ini. Nah, ini jadi dicelupnya pakai kon yang sudah dipindahkan. Oke. Ini benang yang sudah dicelup. Jadi Pabriknya. prosesnya sangat panjang ya. Jadi Iya. untuk membuat kain Iya. itu mungkin seperti baju yang saya pakai seperti ini. Pembuatan kainnya aja 3 bulan, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke area berikutnya adalah proses warping. Warping. Warping ini di mana benang ditarik ke arah pakan ya, Bu. Pakan tuh kain yang horizontalnya yang panjangnya. Oke. Ya. Nah, ditarik dan dibentuk motifnya atau warnanya sesuai dengan pesanan. Oh, langsung dibentuk motif di sini. Betul. Oh. Jadi Ibu kalau bisa lihat benangnya satu-satu, benang yang sudah dicelup tadi Mhm. diletakkan di mesin-mesin tersebut satu-satu, Iya. dia ditarik akan membuat motif ya. Nah, mungkin yang biru ini lebih Oke. bisa dilihat motifnya. Oke. Jadi ini benang, Wah, ini warping ya. betul. Ini warping. Ini Nah, ditarik. ini warping. Prosesnya dari sana. Dari sana, Oh, dari sini oke. dulu. Dari sana, Mhm. ini kan proses benangnya satu-satu tuh, Bu. Ditarik ke sana untuk membentuk warna. Oke. Ini. Tuh, ini benar-benar sehelai bisa jadi motif warnanya ya, yang sesuai desain yang diinginkan. Nah, Jadi mau buat seperti ini. ya mau dibuat seperti ini. Ya, Oke, ini kita di sizing. ya. ini Benar ya? sizing. Jadi ini adalah beam yang tadi keluar dari proses warping, Ya. udah di roll seperti itu ke dalam besi. Ini akan ditambahkan kanji. Ya, agar oke. benangnya tidak putus nanti ketika ditenun. Oke, jadi dari sini kita ke proses. Reaching Reaching. sebelah sana. Itu cucuk, masukin benang ke jarum. Oke, kita lihat ya. Ruangan apa sekarang? Nah, ini adalah proses reaching atau pencucukan, Bu. Nah, tadi yang udah diproses kanji dari warping ke sizing, ini benang-benang yang sudah ada kanjinya dimasukkan ke benang satu persatu.
Ya ampun, saya pikir langsung jadi baju. Enggak, langsung jadi dibikin masih dulu nih ya. Panjang sekali Masih panjang, oke. prosesnya. Betul. Pekerjanya ada Ibu siapa, Bu? Ibu Punten. Ai. Ibu Ai, saya Balkis. Ibu siapa satu lagi? Bu Imas Ibu Imas. Ibu Ai udah berapa lama kerja di sini? dari tahun 2015 Oh, 2015. Sudah 10-11 tahun. 10-11 tahun ya. Kalau Ibu Imas sama 12 tahun. tinggalnya di mana? Tinggalnya di Rancajigang, Majalaya sama. Usia masih 25 ya, Bu ya? Ya, 52. Berapa? 52. 52. Ya. Masih sangat produktif. Yes. Ini Jadi pekerja-pekerja emang SDM di pabrik ini kita emang banyak memberdayakan SDM lokal ya, Bu ya. Oke. Dan juga emang kita bisa dilihat sendiri banyak pekerja-pekerja wanita yes. yang emang ranging umurnya pun beragam ya, Bu. Tadi Gitu. ada 52. Iya, 52, 53 tahun. Wow. Yang kita lihat di sini adalah gimana dari benang yang satu-satu itu sesuai dengan order tenunnya Iya. dimasukin benar ke benang satu-satu. Mungkin Ibu mau coba? Mau coba silahkan. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya. satu aja mau cobain. Lompat lagi kalau Jangan dimarahin ya Ibu Bos. Coba. enggak Gimana lah. caranya Bu? Bu Imas? Gini aja dipegangin Dipegangin. sama gini. Heeh. Nggak boleh ada yang kelewat, nggak boleh ada yang numpuk. Oh gitu. Ya harus dua-dua, sama semua. Ya Oh. nyam. Dia terus saya terima lagi. Gitu. Kalau saya bayar ya ini. Bayar. Nah, ini salah Coba. satu proses yang paling rumit adalah proses reaching ini, Bu. Gantiin lagi ya tuh Bu, susah. Ini produk jadinya yang udah masuk ke Shopee. Oke. Iya. Ini juga ya berarti ya? Iya, semuanya ini. Dan ini per koleksi ya. Kebetulan Oke. yang ini koleksi kami Interesse X Sandiaga Uno Aha. yang baru launching di akhir Oke. tahun kemarin. Ini temanya tentang ini ya, tanah kelahiran Sandiaga Uno yaitu Sumatera. Jadi gimana produksinya selain di pabrik, di mana produksinya? Nah, jadi kain-kain yang kita hasilkan di pabrik ini tadi yang sudah kita lihat, Iya. itu kita jahit dan juga bordirnya itu kita memanfaatkan UMKM lokal yang berada di daerah Jawa Barat juga. Seperti itu. Jadi kita mungkin bekerja sama dengan 5-6 UMKM. Udah lama? Udah lumayan lama. Ini Dan prosesnya nyari sendiri atau mereka juga gayung bersambut atau gimana? mungkin kita dari networking juga, mungkin mereka juga nyari pekerjaan juga dan kebetulan cocok. Seperti Jadi yang itu. dikerjakan 5-6 UMKM ini apa? Jahit dan juga bordir. Jadi Jahit, daerah penjahit tuh ada di sekitaran Bandung. Oke, ini Iya. keren sekali. Kenapa saya bilang keren? Karena kamu transform ke online itu di tahun 2020 sebetulnya. 2020. Masuk Iya. ke Jadi 2020 mulai masuk ke Shopee. Iya. Karena kan saat itu juga Shopee lagi naik daun juga dan emang keadaannya pandemik ya. Kebanyakan offline store kami harus tutup sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terus apa aja yang diikutin tuh dari program-program waktu ke Shopee? Kita join program live Shopee, affiliate, terus juga iklan-iklan toko, iklan produk, secara ads juga kita optimalisasikan seperti itu. Promo double day, terus juga payday, kita selalu bikin acara-acara khusus, terus flash sale gitu. Dan semua fitur-fitur yang ada Semua kami akan diikutin? semua kami coba. Signifikan nggak sebelum dan sesudah mengikuti program? Sangat Signifikan tidak? signifikan. Signifikan. Iya, Sampai berapa sangat persen sih kalau boleh tahu Oke. signifikannya? Kalau dari live shopping, mungkin omsetnya dari omset lebaran ya, 29% itu dari live shopping. Wah. Ya, dan 20% itu dari affiliate. Lumayan besar affiliate kami. Oh, wow. Karena emang sebetulnya kita set di 11% untuk affiliate komisi mereka. Cuma karena harga barang kita lumayan cukup premium, jadi mungkin kerasa juga ya untuk yang affiliate ini gitu. Makin penasaran sih sebenarnya kalau per bulan sebenarnya pendapatan gimana sih kalau presentasi aja ya. Pendapatan range-nya seperti apa sih? Nah, Susan? untuk di hari-hari biasa, mungkin di bulan-bulan non Ramadan itu mungkin ROAS kami di 10 kali. Tetapi kalau untuk di bulan Ramadan karena emang kita juga strengthnya di modest wear ya, Bu ya. Jadi ROAS kami bisa naik dari 10 itu menjadi 50 kali. Kalau boleh kasih tips ke teman-teman UMKM yang lain mungkin masih baru mulai usahanya, apa sih tipsnya? Tips mungkin dari saya harus terus belajar. Never stop learning yang pertama. Kedua harus terus mengikuti zaman atau agile ya.
e-commerce mungkin dari digital marketingnya, mungkin dari segi advertisementnya, social medianya, terus improving di segala bidang gitu. Gitu sih. Itu dia cerita usaha lokal UMKM kita bersama dengan Interase. Aduh, mudah-mudahan inspirasinya nih bisa menggugah juga teman-teman UMKM untuk kemudian semangat berusaha menjadi entrepreneurship, walaupun pemula, tapi pasti bisa dalam menjajaki proses yang ada ya. Betul banget. Nantikan juga cerita usaha lokal yang lain ya. Masih banyak teman-teman UMKM yang mau berbagi kisah yang pasti bisa menginspirasi.